Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang teks laporan hasil observasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, di mana kaidah kebahasaan ini yang menjadi ciri khas dari sebuah teks. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah mengenai kategori kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat kategori kata yang menandakan bahwa kata tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada nomina, kata benda. Contohnya yaitu kursi, meja, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, verba, kata kerja. Contohnya makan, minum, belajar, dan lain-lain. Adjektiva, kata sifat. Contohnya baru, baik, cerdas, dan lain-lain. Konjungsi, kata sambung. Contohnya dan, atau, dengan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pronomina, yaitu kata ganti seperti saya sebagai kata ganti tunggal, dia kata ganti orang ketiga, beliau, mereka, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada preposisi atau kata depan. Contohnya di, ke, pada, dari. Di sini di dengan ke bukan sebuah imbuhan, tapi merupakan sebagai penunjuk. Jadi dalam penulisannya pun berbeda jika imbuhan di itu penulisannya digabungkan. Kalau preposisi contohnya di kantor, di rumah, di itu menunjukkan kata depan, bukan kata imbuhan. Maka penulisannya pun harus dipisah. Selanjutnya, ada numeralia, yaitu kata bilangan. Contohnya, pertama, kedua, seekor, seikat, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada adverbia atau kata keterangan. Contohnya, pagi, kemarin, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemaknaan kata. Dalam bahasa Indonesia ada dua pemaknaan kata. Yang pertama itu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Apa itu makna leksikal? Bisa kita lihat bahwa makna leksikal itu merupakan kata dasar yang belum mengalami perubahan bentuk. Artinya, belum mengalami imbuhan, belum mengalami pengulangan, atau kata majemuk, pemajemukan. Kata dasar ini memiliki makna atau arti berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, makna gramatikal, yaitu kata dasar yang sudah mengalami perubahan bentuk dan mempunyai makna atau arti baru. Maksudnya yaitu kata dasar yang sudah mengalami pengimbuhan, pengulangan, yang kemudian bisa menimbulkan atau munculkan makna atau arti yang baru. Bahkan
Dalam makna gramatikal ini bisa muncul makna kiasan, seperti contohnya tikus berdasi. Nah, tikus berdasi di sini bukan tikus dalam artian sebenarnya. Bisa jadi di sini tikus berdasi itu ya disamakan dengan koruptor misalnya, seperti itu. Ya, mari kita pahami tentang pembentukan kata. Pembentukan kata ini turunan dari makna gramatikal tadi, karena sebuah kata akan mengalami arti yang baru ketika sudah mengalami perubahan dalam pembentukan kata. Nah, di sini dalam pembentukan kata akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada afiksasi atau imbuhan. Yang pertama, dalam afiksasi itu sendiri ada prefiks atau awalan. Adapun bisa disebutkan awalannya seperti bersemedi keperter. Contoh berlari. Berlari di sini yaitu menggunakan awalan ber dengan kata dasar lari. Seikat awalan se dengan kata dasar ikat. Memanah dengan kata dasar me dengan imbuhan me dan kata dasar panah. Kenapa kata panah tidak mepanah? Nah, di sini perlu kita pahami untuk kata dasar yang berawalan KTSP ketika bertemu dengan imbuhan maka akan luluh. Contohnya kata dasar panah, maka huruf P itu akan hilang menjadi memanah. Atau contoh lainnya misalnya kata dasar yang diawali dengan huruf S. Sapu ketika mengalami imbuhan maka S-nya akan hilang, menyapu. Gitu ya. Dan contoh lainnya bisa dicari sendiri ya. Kemudian yang kedua itu ada infiks atau sisipan. Di sini ada L, M, R. Contoh telunjuk. Nah, telunjuk di sini itu ada sisipan L. Kata dasarnya apa? Di situ ada kata tunjuk. Ya. Kata L itu berada di tengah-tengah yang misalkan antara huruf T dengan U di situ ya. Kemudian ada gemetar dari kata dasarnya getar dan disisipi oleh EM. Begitupun dengan kata gerigi, yaitu dari kata dasar gigi yang disisipi dengan R. Selanjutnya ada sufiks akhiran, yaitu kan, an, nya, iwan. Contoh, ajarkan, jalinan, warnai, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada konfiks awalan dan akhir. Itu contohnya makan, pean, beran, peran, kean. Contoh katanya yaitu memantapkan, pemadaman, berlarian. Memantapkan kata dasar dari mantap yaitu dengan konfiksnya mekan. Pemadaman, padam dengan imbuhan konfiksnya itu pean. Selanjutnya dari pembentukan kata yaitu ada reduplikasi atau pengulangan. Pengulangan yang pertama itu ada pengulangan kata dasar, contohnya itu lari-lari kata-kata. Jadi di sini pengulangan kata dasar, kata tersebut masih asli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum mengalami imbuhan atau pengulangan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah pengulangan kata berimbuhan. Berlari-lari, bersantai-santai. Nah, di sini kata
pengulangan berimbuhan ini, kata dasar yang sudah mengalami imbuhan. Mana yang mendapatkan imbuhan? Yaitu kata berlari. Ya, mengalami imbuhan awalan yaitu kata ber, dari kata dasarnya itu lari. Selanjutnya yaitu ada pengulangan perubahan bunyi, contoh warna-warni, lauk pauk, bolak-balik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan wipurwa atau sebagian, contoh tetangga, lelaki, dedaunan. Tetangga ini dari tangga-tangga, kemudian diringkas menjadi tetangga. Lelaki dari laki-laki menjadi lelaki, kemudian dedaunan itu dari daun-daun menjadi dedaunan. Nah, pembentukan kata yang terakhir yaitu ada kompositum atau kata majemuk. Nah, apa itu? Kompositum yaitu gabungan kata yang terdiri dari 2 atau 3 kata yang mempunyai makna yang baru, baik penulisannya dipisah atau disambung. Contohnya yaitu ada kacamata, rumah sakit, sepatu putih. Nah, di sini kompositum itu tidak bisa dipisahkan. Rumah sakit itu terdiri dari 2 kata. Tapi jika sudah digabungkan maka akan mempunyai makna yang baru. Rumah sakit merupakan salah satu penulisan yang dipisah. Sedangkan kacamata itu dari kata kaca dengan mata, namun penulisannya disambung. Yang dua-duanya mempunyai makna atau arti yang baru setelah mengalami pembentukan. Baik, selanjutnya yaitu apa perbedaan frasa dan kompositum? Frasa merupakan gabungan kata yang terdiri dari 2 atau 3 kata yang punya makna yang baru. Hal yang membedakan dengan kompositum yaitu hanya pada penulisannya saja. Dalam frasa, penulisan kata digabungkan dengan terpisah, tidak disambung. Artinya, tidak semua kompositum merupakan frasa, tetapi semua frasa bisa dikatakan sebagai kompositum atau kata majemuk. Dapat dipahami bahwa kalau frasa itu pasti majemuk, tapi tidak semua kata majemuk merupakan frasa karena dalam frasa tidak ada yang penulisannya digabungkan. Kalau frasa penulisannya itu dipisah. Nah, coba kita lihat contohnya di sini ada frasa verba. Nah, frasa verba yaitu frasa terdiri dari kata kerja yang menjadi kata diterangkan sebagai inti frasa, kemudian diikuti kata yang menerangkan sebagai penjelas dari inti. Contoh, sudah membagi. Mana yang menjadi intinya? Yaitu kata membagi sebagai kata kerja, yaitu verba yang menjadi kata yang diterangkan. Kemudian menerangkannya yaitu ada kata sudah. Jadi yang menjadi inti di sini adalah kata membagi sebagai kata kerja atau verba. Selanjutnya yaitu ada frasa nomina. Yaitu frasa terdiri dari kata benda yang menjadi kata diterangkan sebagai inti frasa, kemudian diikuti kata yang menerangkan sebagai penjelas dari inti. Contohnya yaitu sepatu baru, rumah makan. Mana yang menjadi inti dari frasa sepatu baru? Apakah sepatu atau baru? Ya, tentunya yaitu sepatu. Sepatu merupakan nomina atau kata benda, sehingga dapat dikatakan sepatu baru itu sebagai frasa nomina. Begitupun dengan rumah makan. Rumah adalah menjadi inti atau yang diterangkan dalam frasa tersebut. Kemudian menerangkan bahwa rumah itu adalah
rumah tempat orang makan gitu ya, dengan menerangkannya itu di situ ada kata makan. Selanjutnya yaitu ada frasa adjektiva, yaitu frasa terdiri dari kata sifat yang menjadi kata diterangkan sebagai inti frasa, kemudian diikuti kata yang menerangkan sebagai penjelas dari inti. Contoh, sangat cantik, baik hati. Nah, sangat cantik, mana yang menjadi intinya atau yang diterangkannya? Tentu saja di situ adalah kata cantik ya, yang merupakan itu kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya, dalam teks LHO itu terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi yang menjadi khasnya. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa membedakan antara kalimat definisi dengan kalimat deskripsi? Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif atau copula. Kata copula ini contohnya adalah merupakan, yaitu adalah yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan sesuatu, benda, atau hal lainnya. Contohnya di sini ada sebuah kalimat definisi, yaitu mendefinisikan wayang. Sebagai objeknya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Verba sebagai deskriptif di sini yaitu artinya berarti kata kerja yang menjadi penjelas atau yang mendeskripsikan dari sebuah objek tertentu. Biasanya di dalam kalimat deskripsi ini dia menggambarkan secara jelas atau secara detail, rinci yang disambungkan dengan kata verba tadi. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti wayang purwa ada kata terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumas, Jawa Timuran, Kedu Cirebon, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata terdiri. Bisa kita lihat itu terdiri di situ adalah verba yang akan mendeskripsikan lebih detail, menjelaskan lebih detail secara rinci dari sebuah wayang purwa. Baik, selanjutnya adalah kaidah kebahasan dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama yaitu kalimat simpleks atau tunggal adalah kalimat yang hanya terdapat satu verba di dalamnya. Contoh, ibu memasak di dapur. Nah, ini merupakan contoh sederhananya ya. Kata memasak merupakan verba dalam kalimat tersebut yang menempati struktur kalimat sebagai predikat dan hanya terdiri dari satu klausa saja. Adapun dalam sebuah klausa minimal harus ada subjek dan predikat. Ya, namun belum ada intonasi final sebagai ciri sebuah kalimat. Nah, di situ hanya satu, memasak. Nah, bisa langsung disimpulkan bahwa kalimat itu sederhana dan tunggal gitu, mempunyai satu kata kerja saja. Minimal di situ ada subjek dan predikat dalam satu klausa. Selanjutnya yaitu ada kalimat kompleks atau majemuk, adalah kalimat yang punya lebih dari satu verba di dalamnya. Contoh, ibu masak di dapur sambil menggendong adik. Kata memasak dan menggendong merupakan verba dalam kalimat tersebut yang menempati struktur kalimat sebagai predikat. Tentu saja kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat kompleks karena di situ langsung terdapat dua verba di dalamnya.
Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.